Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist, untuk urutan videonya. Bab 626 Serangan, Ledakan, Mengaum. Selina telah berangkat 10 menit sebelumnya. Di dalam mobil yang sekarang berwarna abu-abu, dia memeriksa sekeliling markas untuk memastikan bahwa para penjahat tidak berkeliaran dalam skala besar. Pada saat itu, 3 mobil tanpa tanda yang bahkan tidak memiliki sirene yang dapat dilepas keluar dari tempat parkir bawah tanah markas besar. Mobil-mobil itu tidak bergerombol. Sebuah Toyota hitam berada 50 meter di depan, dan Honda abu-abu berada 20 meter di belakang. Di dalam SUV Hyundai abu-abu dan biru di tengah, Luke dan seorang anggota SWAT duduk di kursi belakang. Luke pernah bertemu dengan anggota SWAT bernama Sanchez ini sebelumnya, ketika mereka merawat pria gemuk setengah baya yang berencana untuk makan sendiri sampai mati di Burger Shake Shack. Melihat tatapan penasaran Luke, dia menoleh. Apa yang salah? Lukas mengangkat bahu. Aku hanya sedikit penasaran. Bagaimanapun, ini adalah misi yang agak berbahaya. Petik 2. Itu benar. Anggota SWAT yang bernama lengkap Chris Sanchez ini adalah seorang wanita Latin. Tidak seperti Selina, dia memiliki fitur yang lebih bersudut dan bibirnya tebal dan I-nya, di sisi lain, sama megahnya dengan Selina. Secara umum, dia adalah wanita yang cantik. Bibirnya, khususnya, selalu mengerucut, yang memberinya ekspresi riang dan menggoda. Mendengar kata-kata Luke, dia memutar matanya. Apakah ada misi SWAT yang tidak berbahaya? Bersama dengan penampilannya yang menggoda, alisnya ternyata sangat erotis. Lukas tertawa. Ada truk lapis baja, helikopter, dan senapan mesin di sore hari. Itu, Sanchez tersedak. Baik, aku benar-benar tidak mengalami itu. Sebagian besar waktu, SWAT yang menggunakan 2 dari 3 untuk menangani penjahat, bukan sebaliknya. Kedua, SWAT adalah polisi kota, bukan tentara. Melawan penjahat dengan senapan mesin di kota akan terlalu berlebihan. Truk lapis baja SWAT terutama digunakan untuk menerobos rintangan dan untuk melindungi rekan satu tim mereka. Helikopter juga dikirim sebagai mata mereka di udara. Helikopter tidak memiliki senapan mesin. Paling-paling, mereka hanya bisa menampung beberapa. Di kursi penumpang, ekspresi Harrison tegang. Mendengarkan percakapan itu, dia hanya bisa bergumam dalam hati, apakah Anda menyukai wanita Latin? Apakah Anda memukul rekan setim saya? Selain itu, Sanchez telah bertemu dengan banyak penjahat tangguh, beberapa di antaranya membawa senapan mesin, meskipun tidak dengan truk lapis baja atau helikopter. Apakah dia tertarik pada Luke juga? Tapi itu hanya pemikiran yang lewat. SWAT dan Divisi Kejahatan Besar bukanlah divisi yang sama. Juga, itu adalah urusan pribadi mereka sendiri jika mereka ingin dipusingkan. Harrison tidak punya hak, dia juga tidak tertarik untuk ikut campur. Di antara Luke dan Sanchez adalah seorang pria dengan pakaian biasa yang kepalanya ditutupi tudung hitam. Mendengarkan percakapan itu, dia tiba-tiba berkata, kalian orang Amerika adalah yang paling rakus. Anda akan melakukan apa saja demi uang. Ekspresi Luke tetap tidak berubah, tapi Sanchez menggeram tidak sabar, diam. Anda membuat 2 rekan kami terbunuh. Pria itu menyeringai. Semua petugas polisi harus mati. Harrison berkata dengan tidak sabar, Skywalker, beri dia salam. Lukas tersenyum. Tidak masalah, Hon. Dengan itu, dia menusukkan siku ke perut pria berkerudung itu. Pria berkerudung itu langsung berhenti berbicara saat dia terengah-engah. Pukulan Luke tidak terlalu keras, tapi cukup membuat perut pria itu kram karena kesakitan. Dia bahkan tidak bisa mengatur napas. Sanchez melihat senyum lebar Luke dan segera memberinya peringkat bahaya yang lebih tinggi. Jika Luke memasang ekspresi marah di wajahnya, dia tidak akan terlalu memikirkannya. Namun, Luke tidak terlihat seperti kehilangan kesabaran sama sekali ketika dia memukul pria berkerudung itu tanpa ragu-ragu, yang membuatnya gelisah. Luke menarik kembali sikunya tanpa tergesa-gesa, seolah bukan dia yang memukul pria itu. Dia mengenakan 2 earpiece saat ini, satu untuk menerima pembaruan dari pihak Harrison dan yang lainnya untuk menerima laporan waktu nyata Selina. Mereka sudah berkendara cukup jauh, tetapi masih berada di bagian tersibuk kota, yang juga paling berbahaya. Dalam lingkungan seperti ini, orang-orang yang ambisius dapat menyerang mereka dari kedua sisi jalan dan dari atas, serangan semacam ini akan sangat sulit untuk ditangkis. 3 mobil mencapai persimpangan. Mobil pertama melewati persimpangan, dan lampu berubah menjadi merah. Mobil yang ditumpangi Luke ada 2 mobil di belakang dan harus berhenti. Segera setelah mobil pertama melewati persimpangan, mobil itu menepi di sebelah jalan dan menunggu 2 mobil di belakang.
Luke melihat sekeliling tanpa tergesa-gesa. Ini adalah daerah yang sulit diatur, dengan segala macam mafia dan gelandangan berkeliaran di jalan-jalan di malam hari. Beberapa dari mereka menjajakan ganja dan obat-obatan, beberapa mengemis, dan beberapa hanya merokok atau diam-diam makan makanan yang mereka ambil dari tempat sampah. Itu adalah bekas luka di kulit Los Angeles yang cerah dan glamor. Mereka tidak terlihat di bawah sinar matahari tetapi terutama mencolok di malam hari, tidak dapat dihapus atau disembuhkan. Harrison mengingatkan mereka melalui walkie-talkie, ekstra waspada, banyak perampokan telah terjadi. Ledakan. Terjadi ledakan. Tatapan Lukas mengeras. Dia melihat ke belakang, hanya untuk melihat bahwa mobil ketiga 20 meter di belakang telah terbalik dalam ledakan itu. Harrison tertegun, tetapi segera berkata, Skywalker, lihat mobil ketiga. Semua orang dalam konvoi itu mengenakan jeans, atau celana olahraga atau celana kasual dengan kemeja longgar untuk menutupi rompi anti peluru dan senjata mereka. Meski begitu, Luke tetaplah orang yang terlihat paling tidak berbahaya dan paling tidak mencurigakan. Lukas setuju. Hati-hati. Sementara ini tampak seperti hal yang bodoh untuk dilakukan, mereka tidak punya pilihan. Reputasi mereka akan hancur jika mereka meninggalkan rekan-rekan mereka yang masih hidup dan kabur. Luke tidak berani melakukan itu, begitu pula Harrison, yang adalah seorang kapten. Tidak jarang seorang pemimpin, terutama yang berada di garis depan, yang kehilangan dukungan bawahannya akan ditikam dari belakang suatu saat nanti. Luke dengan cepat menuju mobil ketiga, tetapi sebagian besar perhatiannya terfokus pada mobil kedua tempat Harrison berada. Ketika dia sampai di mobil ketiga dan mulai memeriksa anggota SWAT di dalamnya, sesuatu akhirnya terjadi. Ah, terdengar suara raungan yang berlarut-larut. Retakan tiba-tiba muncul di jendela mobil kedua sebelum kaca meledak sepersekian detik kemudian. Luke tiba-tiba berbalik dan mengangkat kepalanya. Dia melihat ke arah tertentu di sisi jalan, tetapi tidak melihat siapapun. Dia tidak berhenti bergerak dan sudah bergegas menuju mobil kedua. Kepalanya terasa seperti bengkak. Raungan yang sangat keras membanjiri kepalanya seolah-olah stereo klub malam tiba-tiba dimasukkan ke dalamnya. Telinganya berdenging dan dia pusing. Earpiece yang dia pakai bisa secara otomatis menyaring suara keras, tapi entah kenapa sekarang tidak berfungsi. Bingung, Luke mundur selangkah. Pada saat itu, seorang pria pendek tiba-tiba berlari keluar dari satu sisi jalan, membuka pintu belakang mobil, dan menyeret Sanchez dan pria berkerudung keluar dari kursi belakang. Orang asing itu mengabaikan Sanchez dan menarik pria berkerudung itu untuk melarikan diri. Raungan itu tiba-tiba berhenti begitu orang asing itu bertindak. Bab 627 Lions Roar and Shockwave Explosion. Orang-orang di jalan yang menutupi telinga mereka merasa tidak nyaman dan menggelengkan kepala ketika mereka mencari-cari sumber suara. Luke hendak mengeluarkan M4A1 yang tersembunyi di bawah ketiaknya. Ah, raungan itu menggelegar lagi, dan kepala Luke membengkak karena tidak nyaman. Merasakan informasi yang dia dapatkan melalui hidung tajamnya, Luke hampir tertawa. Anda menikmati ini, iya. Mengabaikan raungan yang menjengkelkan, dia mempercepat dan melompat ke arah si pendek yang berusaha menyelamatkan tahanan saat dia mengulurkan satu tangan untuk meraih orang asing itu. Seperti yang dia duga, ketika dia mencapai sorti, raungannya tiba-tiba berhenti. Mendukung pria berkerudung dengan tangan kiri mereka, orang asing itu memblokir Luke dengan yang lain. Senyum dingin di wajahnya, Luke meraih tangan orang itu dan hendak memutar lengan mereka ke belakang, ketika ledakan. Sarung tangan di tangan yang Luke pegang meledak tanpa peringatan, dan dia terlempar ke belakang lebih dari 10 meter. Ketika dia masih di udara, raungan terdengar lagi untuk menyelimuti Luke lebih keras dari sebelumnya. Bahkan dengan fisiknya, dia masih merasa pusing. Luke kesal sekaligus geli. Anda pasti tahu bagaimana menggunakan kemampuan Anda secara kreatif. Saat dia mendarat, dia mengerahkan kekuatan di kakinya dan berlari kembali. Dia mengangkat tinjunya dan meninju pria berkerudung serta si pendek menariknya di perut mereka pada saat yang bersamaan. Baru kemudian dia mengangkat senjatanya untuk menembak ke jendela tertentu di sebelah jalan. Raungan itu segera bergetar dan terputus. Lukas tidak berhenti. Dia mengambil lompatan berlari ke dinding. Meraih punggung bukit di dinding gedung apartemen, dia mengangkat dirinya dan memanjat ke atas. Dia gesit seperti monyet. Meminjam kekuatan elementari parkour dan quick reflex, dia memanfaatkan punggung bukit dan retakan di dinding dan mencapai lantai 3 dalam waktu kurang dari 10 detik. Dia kemudian melompat melalui jendela yang telah dia hancurkan. Bang! Aduh! Luke menarik kembali tinjunya dan berkata, jika kamu berteriak lagi, aku akan meninju 20 cm lebih tinggi lain kali.
Si pendek yang berlutut di lantai hampir tidak bisa merespons. Dia meringkuk dan muntah-muntah sambil mencengkeram perutnya. Pukulan Luke barusan hampir membuatnya memuntahkan makan siangnya. Luke berbicara melalui walkie-talkie. "Hondo, bagaimana kabarmu?" Saat dia mengajukan pertanyaan, dia mengeluarkan borgol dan meletakkannya di celana pendek di lantai. Dia kemudian mengangkatnya di bagian belakang lehernya dan turun. Melalui walkie-talkie, Hondo memberikan Mother Asterisker yang langka sebelum dia menjawab, "Aku baik-baik saja, hanya merasa sakit." Luke juga tidak tahu harus berkata apa. Bahkan dia merasa pusing mendengar auman si pendek ini, akan aneh jika orang biasa seperti Harrison tidak merasa buruk. Dia mencapai bagian bawah gedung dengan si pendek dalam waktu kurang dari 20 detik. Dia merogoh sakunya dan mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti senter. Berjalan keluar dari pintu masuk utama dan ke jalan, dia melihat sorti lainnya memunggungi dia saat dia berjuang untuk bangun. Luke dengan kuat menikam benda yang dipegangnya, di pantatnya. Itu melambai tepat di depan wajahnya, setelah Ali. Putong. Orang itu baru bangun setengah jalan, ketika dia kejang dan pingsan lagi. Lukas mendengus. Itu untuk ledakan barusan. Anggota SWAT di mobil ketiga merangkak keluar dan melaporkan tidak ada korban. Serangan yang mereka derita sebelumnya sangat aneh. Mobil mereka baru saja terbalik, tapi mereka baik-baik saja. Harrison hanya menyuruh mereka mendorong mobil itu kembali. Misi baru saja dimulai. Mereka belum bisa istirahat. Dia kemudian melihat ke jok belakang mobilnya. Sekarang ada 4 orang di sana. Namun, Luke yang duduk di tengah sekarang. Di sebelah kirinya ada 2 celana pendek yang baru saja dia lempar, dan di sebelah kanannya adalah pria berkerudung. Melihat tatapan Harrison, Luke berkata, "Keduanya agak rumit. Mereka tidak bisa dibiarkan sendirian di sini. Minta gadis Natal, nama kode Sanchez, mengambil mobil ketiga." Di luar mobil, Sanchez tersenyum pahit. Dia tidak perlu mendengar perintah Harrison. "Mengerti, aku akan pergi." Mengatakan itu, dia terhuyung-huyung ke mobil ketiga yang sekarang berada di jalan yang benar. Sesaat kemudian, ketiga mobil itu keluar lagi. Orang yang lewat benar-benar bingung. Apa itu tadi? Itu tidak tampak seperti baku tembak. Apakah itu semacam lelucon, atau reality show yang sedang difilmkan? Banyak tim produksi dan idiot telah melakukan ini sebelumnya di Los Angeles, dan semua orang akrab dengannya. Di mobil kedua, Luke mengarahkan Glock-nya ke 2 orang di sebelah kirinya, salah satunya duduk di yang lain. "Kamu tidak menyakiti rekan kerjaku sebelumnya dan aku tidak ingin mengubah wajahmu menjadi pasta tomat, jadi duduk saja di sana dan jangan berpikir untuk mencoba apapun." Di sebelah kirinya, 2 wajah yang hampir identik memelototinya. Ini adalah 2 gadis yang terlihat paling banyak berusia sekitar 15 tahun. Mereka masih di bawah umur, dan mungkin kembar. Mereka berdua memiliki rambut pirang, kecuali yang satu memiliki gaya rambut seperti jamur yang lebih panjang sementara yang lain memiliki potongan anak laki-laki. Mereka juga memiliki mata biru, suara terbalik, bibir atas yang tipis dan imut, dan bibir bawah yang sedikit montok. Seiring dengan wajah oval mereka, mereka pasti akan tumbuh menjadi wanita cantik di masa depan. Itu juga salah satu alasan mengapa Luke tidak meledakkan kepala mereka barusan. Gadis-gadis cantik, terutama 2 yang belum menjadi dewasa, selalu pantas mendapatkan lebih banyak belas kasihan. Alasan lainnya adalah bahwa meskipun serangan mereka menyebabkan kekacauan, tidak ada petugas polisi yang benar-benar terluka. Di mobil ketiga yang terlempar ke samping, anggota SWAT tidak lebih dari memar atau goresan. Meskipun Luke telah terlempar mundur 10 meter, ledakannya sangat aneh, dan sepertinya hanya semacam gelombang kejut yang membuatnya terbang. Di mobil Harrison, semua orang hanya merasa pusing dan mual. Oleh karena itu, ini adalah sepasang kembar dengan kemampuan luar biasa. Dan mereka memiliki kemampuan yang cukup menarik. Salah satunya bisa menciptakan gelombang kejut yang mirip dengan ledakan, dan yang lainnya, bisa mengaum seperti singa. Gadis yang menciptakan gelombang kejut adalah yang berambut jamur. Dia juga yang membuka pintu untuk mengambil pria berkerudung itu. Gadis yang mengaum seperti singa adalah gadis dengan rambut pendek, yang menggunakan kemampuannya untuk memberikan penguatan, jauh, dari sudut pandangnya yang tinggi di lantai 3. Namun, tidak ada yang berani meremehkan 2 gadis kecil ini. Mereka hampir membawa pergi pria berkerudung tadi. Jika Harrison tidak menyeret Luke sekali lagi ke dalam misi malam ini, mereka pasti sudah berhasil. Kedua wajah muda yang hampir identik itu memelototi Luke dengan marah, tetapi mereka tidak berani mencoba apapun. Baru saja, Luke telah memberi mereka pelajaran yang bagus. Lebih penting lagi,
Luke telah memasukkan handuk ke dalam mulut gadis dengan auman singa, dan dia telah ditempatkan di atas saudara perempuannya yang bisa menciptakan gelombang kejut. Tidak hanya sulit bagi mereka untuk bergerak, Luke juga melatih senjatanya pada mereka. Mereka tidak hanya berani tetapi juga sangat cerdas, jika tidak berlebihan. Pada sore hari, ratusan penjahat dengan truk lapis baja, helikopter, dan senapan mesin telah dikerahkan, tetapi mereka bahkan tidak dapat menjangkau pria bertopeng itu. Namun, kedua gadis ini berhasil melakukannya. Harrison bahkan mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah ada kesalahan besar dalam rencananya? Bagaimana lagi ini bisa terjadi? Bab 628 ingin permen. Beritahu saya jika Anda melakukannya. Tapi sisa perjalanan itu sunyi, dan mereka tidak menemukan apapun sebelum mereka mencapai penjara county. Itu juga membuktikan bahwa misi pengawalan pertama Harrison pada siang hari itu diperlukan. Pria berkerudung di dalam mobil tadi adalah Alex Montel yang sebenarnya, orang yang memberikan hadiah 100 juta dolar. Orang yang dibawa konvoi polisi ke penjara pada sore hari adalah anggota SWAT. Karena wajah Alex tertutup selama pengawalan, tidak ada yang benar-benar tahu apakah itu dia. Tim pengawal di sore hari juga bukan bawahan langsung Harrison. Anak buahnya telah berdiri di markas sepanjang waktu. Hanya Harrison dan orang penting di markas besar yang mengetahui rencananya. Tak satu pun dari yang lain tahu apa-apa. Orang besar di markas besar telah membuat pengaturan sebelumnya dan mengunci stand-in di ruang terpisah. Tidak ada yang diizinkan mengunjunginya. Sampai Alex yang sebenarnya dikirim ke penjara, dunia luar harus ditipu untuk berpikir bahwa dia sudah berada di penjara sehingga akan ada lebih sedikit hambatan selama misi pengawalan yang sebenarnya di malam hari. Ternyata, rencananya pada dasarnya berhasil. Pertama-tama, meskipun beberapa penjahat masih curiga, mereka hanya akan berpikir bahwa mereka sudah terlambat seiring berjalannya waktu, dan Haki kembali normal. Pertarungan besar-besaran antara polisi dan penjahat sudah ada di TV. Berita itu disiarkan berulang-ulang justru untuk menciptakan kesan ini. Lagi pula, para penjahat itu bukan polisi. Bahkan jika mereka memiliki keraguan, mereka tidak dapat melakukan pencarian untuk mengkonfirmasi kecurigaan mereka. Kedua, 100 mobil tanpa tanda telah meninggalkan markas setelah bekerja. Tidak mungkin bagi para penjahat untuk memantau mereka semua. Harrison juga telah mengendalikan kecepatan mobil meninggalkan tempat parkir sehingga beberapa mobil tanpa tanda pergi bersama lebih dari 10 kali, yang juga akan menjadi pukulan bagi kepercayaan orang-orang ambisius ini. Siapa yang tahu jika Alex Montel ada di salah satu mobil itu dan sudah pergi? Terakhir, rute pengawalan di malam hari tidak semudah siang hari, dan mereka mengambil rute memutar. Mereka sengaja memilih rute cepat setelah jam sibuk lalu lintas. Seluruh operasi memakan waktu kurang dari 40 menit, dan hampir tidak memberi para penjahat waktu untuk bereaksi. Kecuali dua gadis muda di sebelah Luke, semua penjahat lainnya telah ditipu. Luke juga ingat bahwa si kembar telah berada di kelompok anak-anak yang menari di sore hari. Mereka bahkan sempat mendekati mobil polisi yang membawa tersangka. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka mengetahui bahwa orang itu adalah pengganti, tetapi mereka tidak mengambil tindakan saat itu dan memutuskan untuk mengumpulkan hadiah mereka di malam hari. Hanya satu pertanyaan terakhir yang tersisa, bagaimana mereka memperkirakan rute yang akan ditempuh mobil-mobil itu untuk misi pengawalan malam. Melihat situasi saat ini, mereka tidak mendapatkan bantuan dari orang biasa, ini bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Saat semua orang keluar dan mengantar pria berkerudung itu ke sel penjara, Luke tetap berada di dalam mobil bersama kedua gadis itu. Sebenarnya, dia mencoba untuk membuat percakapan kosong, tetapi gadis-gadis itu hanya menatapnya diam-diam dengan mata biru besar mereka. Dia menghela nafas. Jika Anda tidak memberitahu saya apa yang terjadi, saya harus menyerahkan Anda kepada para profesional, mengerti? Ketakutan melintas di mata si kembar, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Lukas merasa tidak berdaya. Kau benar-benar tidak akan mengatakan apa-apa. Aku mungkin membiarkanmu pergi jika kamu memberitahuku. Petik 2. Keraguan melintas di mata si kembar, tetapi mereka tetap diam. Luke kemudian berhenti mencoba. Siapa yang tahu jika gadis-gadis itu terlalu waspada terhadapnya atau jika mereka memiliki ketahanan khusus terhadap kemampuan mental, tetapi komunikasi mental tingkat pemulanya tidak bekerja pada mereka sama sekali. Dia mencoba beberapa kali, tetapi bahkan tidak bisa menyebutkan nama mereka. Dia juga tidak ingin menyiksa mereka untuk mendapatkan jawaban. Yang benar adalah bahwa dia serius ketika dia mengatakan dia akan membebaskan mereka. Mereka telah menahan diri dalam kemampuan dan perilaku mereka, dan tidak rentan terhadap kekerasan. Luke sangat yakin akan hal itu.
Seseorang yang menghina kehidupan dan yang tangannya berlumuran darah akan merasa sangat berbeda dari orang biasa. Luke sendiri mengandalkan pencapaian publiknya untuk menyembunyikan anomalinya sendiri, tetapi dia masih tidak bisa menipu veteran seperti Robert dan Fleck. Dia tidak berpikir bahwa si kembar bisa menipunya. Tapi mereka tetap bungkam, dan dia ragu-ragu. Haruskah dia menelepon Wells atau Fleck? Tapi itu akan mengirim mereka ke sarang harimau. Luke sendiri tidak ingin bekerja di bawah Wells. Tempat itu hanyalah satu jebakan raksasa. Ada juga terlalu banyak masalah dengan agensi Fleck. Mempertimbangkan hal-hal yang telah mereka ambil, mereka pasti memiliki banyak proyek penelitian rahasia. Sambil mengerutkan kening dan berpikir sejenak, Luke tiba-tiba menyimpan senjatanya. Lupakan, setelah kita meninggalkan penjara, apapun yang Anda lakukan bukan urusan saya. Melihat aksinya, dua wajah serupa tampak terkejut dan bingung. Setelah membuat keputusan, Luke juga santai. Dia menggeledah sakunya dan menemukan permen lollipop coklat. Dia membuka bungkusnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Melihat tatapan heran padanya, dia tidak melihatnya, tetapi mencari di sakunya lagi dan mengulurkan tangannya. Mau permen? Beritahu saya jika Anda melakukannya. Gadis-gadis itu melihat dari mulutnya ke tangannya. Tangan gadis berambut pendek itu baru saja bergerak, ketika gadis berambut jamur itu menghentikannya. Geli, Luke meletakkan dua lollipop di tangan gadis berambut pendek yang baru saja ditarik kembali oleh kakaknya. Kamu bisa memilikinya nanti. Masih ada handuk yang dimasukkan ke mulut gadis berambut pendek itu saat ini. Menatap langit malam, Luke hanya bisa memperingatkan mereka, jangan gunakan kemampuanmu untuk hal-hal ilegal seperti ini lagi. Bukan polisi yang akan menunggumu kalau begitu. Tim Harrison kembali dan masuk ke mobil. Melihat kursi belakang sunyi, Harrison tidak terlalu memikirkannya dan hanya meminta rekan setimnya menyalakan mobil. Setelah mobil meninggalkan penjara, Harrison akhirnya menghela nafas panjang. Syukurlah, akhirnya selesai sekarang. Luke tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Harrison kembali menatap si kembar dan bertanya, apa yang kita lakukan dengan mereka? Lukas merenung sejenak. Letakkan mereka di pusat penahanan di markas besar. Setelah apa yang kita alami dengan para penjahat hari ini, jangan bilang kita harus menginterogasi mereka juga. Harrison merenung sejenak sebelum dia sepakat. Selama mereka mendapat perintah dari atasan, SWAT akan melaksanakannya tanpa pertanyaan. Tapi dalam hal interogasi, mereka bukan spesialis seperti para detektif di divisi kejahatan besar. Tentu saja, SWAT juga memiliki sarana interogasi profesional mereka sendiri. Namun, ketika Harrison melihat wajah muda kedua gadis itu di kaca spion, dia segera membuang metode yang terlalu kejam ini. Di dunia ini, pria adalah segalanya tentang penampilan, dan Harrison tidak terkecuali. Dia tidak akan ragu untuk membunuh beberapa penjahat bersenjata, tetapi dia tidak bisa menggunakan metode interogasi profesional pada dua gadis yang belum dewasa. Juga, anggota SWAT pada misi malam ini tidak terluka dan mereka menyelesaikan misi dengan sukses. Seolah-olah beban telah jatuh dari pundak Harrison, dan dia tidak ingin repot dengan gadis-gadis itu. Luke dan Harrison hampir berpikiran sama dalam hal ini. Mereka berada dalam suasana hati yang baik sehingga dunia tampak indah saat ini. Bab 629 Hal Hebat, dan Masalah Kecil. Yang membingungkan Luke adalah bahwa si kembar tidak berlari setengah jalan meskipun dia secara eksplisit mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan apapun jika mereka melakukannya. Mereka hanya membiarkan diri mereka dikurung dengan patuh di pusat penahanan sementara. Semua orang di markas terlalu sibuk saat ini untuk menginterogasi mereka. Sekarang setelah misi pengawalan yang sebenarnya selesai, orang-orang besar di markas besar secara alami harus mengadakan konferensi pers dan memberitahu warga kabar baik. Kedua, kerugian dan kontribusi pada operasi ini harus dihitung. Pengaturan juga harus dibuat untuk para perwira yang tewas dan terluka. Meski si kembar digambarkan sebagai penjahat yang berusaha menyelamatkan tahanan, petugas yang berjaga masih lebih fokus pada penampilan mereka. Hampir 70 penjahat yang berusaha menyelamatkan tahanan ditahan. Si kembar hanya akan ditanya lusa paling cepat. Pada titik ini, Haki masih harus berterima kasih kepada Luke dan Selina. Mereka berdua telah membunuh hampir 70 penjahat di sore hari dan melukai hampir 30 dari mereka, yang berarti lebih sedikit pekerjaan bagi para interrogator. Yang paling diperhatikan oleh markas besar adalah orang-orang yang hampir memusnahkan konvoi dengan senapan mesin di truk dan helikopter lapis baja. Merupakan tradisi yang membanggakan bagi polisi Amerika untuk membalas setiap tersangka yang membunuh petugas polisi. Jika tidak, semua orang tidak akan menganggap polisi sebagai masalah besar.
Si kembar dikurung untuk sementara waktu di ruang tahanan. Mereka memiliki hak istimewa untuk menggunakan ruangan terpisah yang jauh dari tersangka lainnya. Ini lebih merupakan bukti bahwa petugas yang bekerja di pusat penahanan sama dangkalnya dengan Luke dan Harrison. Luke meninggalkan markas dan mengendarai mobilnya sendiri keluar dari tempat parkir bawah tanah untuk pulang. Melihat wajahnya, Selina bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah sesuatu yang baik terjadi padamu lagi? Luke terkekeh dan berkata, semacam, kita santai saja besok. Kami akan check-in di pagi hari dan kemudian pulang untuk memasak pesta. Anda dapat menghabiskan pagi dengan menangkap beberapa sinar. Bagaimana kedengarannya? Selina mengangguk dan berkata dengan nada pasti, sepertinya sesuatu yang baik benar-benar terjadi. Luke geli dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat dia mengemudi, dia memeriksa notifikasi sistem. Sistem, pengalaman tuan rumah, 14.890 per 90.000. Kredit, 15,390. Sistem, Anda telah mengalahkan Stephanie Cassidy dan menerima daftar kemampuannya. Kemampuan Stephanie Cassidy, suara vokal dasar, alat musik dasar, gelombang suara dasar Gen X. Prasyarat, 40 kekuatan, 20 ketangkasan, 20 kekuatan mental dan 10.000 poin kredit. Sistem, Anda telah mengalahkan Artemis Cassidy dan menerima daftar kemampuannya. Kemampuan Artemis Cassidy, fisika dasar, kimia dasar, ledakan energi dasar Gen X. Tidak tersedia. Benar saja, mereka adalah saudara kandung. Stephanie adalah gadis berambut pendek yang bisa mengaum, dan Artemis adalah gadis berambut jamur yang bisa mengeluarkan ledakan gelombang kejut. Luke tidak terlalu terkejut bahwa dia tidak bisa mempelajari kemampuan Artemis. Dia sudah terbiasa dengan cara kerja sistem. Dia menyadari bahwa tidak mungkin baginya untuk menjadi penyihir elemental, atau penyihir pertempuran jarak dekat seperti Thor. Lebih baik puas menjadi penembak jitu yang gemuk. Namun, kemampuan Stephanie sangat menarik. Gelombang suara dasar tidak tampak sangat mengesankan pada pandangan pertama, tetapi Luke sangat puas dengan itu. Dalam pertempuran sebelumnya, Stephanie telah menunjukkan penggunaan yang sangat praktis dari auman singa miliknya. Itu pada dasarnya adalah granat kejut portabel multiguna yang dapat dinyalakan dan dimatikan kapan saja. Ketika Luke membayangkan bagaimana musuh akan membeku karena aumannya sebelum dia menembakkan M500-nya ke arah mereka, bagaimana mungkin dia tidak merasa senang. Ada banyak waktu ketika itu bukan kemampuan destruktif yang dibutuhkan, tetapi kemampuan yang tepat untuk situasi tersebut. Luke bisa meningkatkan kekuatan ofensifnya dengan memodifikasi senjatanya, tapi dia selalu kekurangan kemampuan crowd control. Baik granat setrum dan keterampilan talinya tidak efektif pada orang dengan kemampuan luar biasa. Sebagai skill crowd control yang sangat besar, auman singa ini sangat cocok untuknya. Keesokan harinya, Luke dan Selina baru saja check-in di departemen kepolisian, ketika mereka menerima telepon Harrison. Luke, aku punya sedikit masalah, kata Harrison. Lukas, ada apa? Harrison, kedua gadis itu melarikan diri tadi malam. Hah? Bagaimana mereka? Tunggu, kenapa itu masalahmu? Tanya Lukas. Pertahanan di markas cukup solid tadi malam. Lagi pula, lusinan penjahat yang berusaha menyelamatkan tahanan dikurung di sana. Fakta bahwa si kembar melarikan diri agak sulit dipercaya, tetapi bagaimana Harrison ada hubungannya dengan itu? Harrison tersenyum pahit. Menurut penjaga, saya membawa mereka pergi pada tengah malam. Dia menekankan, aku. Lukas tercengang. Apa? Harrison tersenyum pahit. Iya, dan berdasarkan rekaman pengawasan, akulah yang benar-benar membawa mereka keluar dari pusat penahanan. Lukas berpikir sejenak, apakah itu seseorang yang menyamar sebagai kamu? Atau apakah Anda sedang dikendalikan? Petik 2. Harrison tersenyum pahit lagi. Saya pikir itu penyamaran. Aku sedang tidur di rumah tadi malam. Sistem keamanan saya menunjukkan bahwa saya tidak keluar. Juga, kamu ingat Sanchez, kan? Luke, ya, rekan setimmu yang sangat keren. Harrison, dia baru saja menelepon saya. Dia mengatakan bahwa dia disergap di rumah pada pagi hari kemarin dan pingsan. Baru pagi ini dia melepaskan diri dari kekangannya dan memanggil kami. Luke, lalu siapa orang yang pergi misi bersama kita? Orang lain yang menyamar. Dia punya pikiran. Aku akan datang. Aku bersamanya di mobil kemarin. Saya akan melihat apakah saya dapat menemukan petunjuk. Petik 2. Harrison dengan mudah menerimanya. Itulah tepatnya niatnya. Masalah terbesar saat ini adalah dia dan Sanchez menjadi tersangka. Sementara semua orang ingin percaya bahwa mereka tidak bersalah, rekaman pengawasan membuat mereka tidak mungkin menjelaskan diri mereka sendiri.
Dalam gambar, Harrison benar-benar membawa si kembar keluar dari pusat penahanan, mengantar mereka keluar dari departemen kepolisian, dan pergi bersama mereka di mobil yang sama. Sanchez, di sisi lain, telah aktif di departemen kepolisian sepanjang hari, dan bahkan ada lebih banyak rekaman pengawasan tentang dirinya. Harrison mencengkeram sedotan ketika dia memanggil Luke, menggantungkan harapan terakhirnya pada tingkat kasus cracking Luke yang tinggi. Dalam hal ini, Luke adalah seorang profesional. Menutup telepon, Luke memutar balik mobil dan memberitahu Selina apa yang telah terjadi. Selina tahu apa yang terjadi kemarin. Si kembar telah meninggalkan kesan mendalam padanya dengan kemampuan mereka. Mendengar bahwa sesuatu yang aneh seperti ini telah terjadi, minatnya langsung tergugah. Mungkinkah orang lain dengan kemampuan luar biasa? Luke berpikir sejenak sebelum dia mengangguk. Terlepas dari sesuatu yang menentang sains dan akal sehat, aku tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Kami bersama Harrison dan Sanchez begitu lama kemarin, tapi aku tidak merasakan sesuatu yang aneh. Jika mereka berpura-pura, mereka mungkin juga berhenti menjadi petugas polisi dan menjadi bintang dengan keterampilan akting itu. Harrison bahkan mungkin memenangkan Oscar. Berpikir sejenak, Selina setuju dengannya. Kami tidak begitu mengenal Sanchez, tetapi bahkan jika Harrison benar-benar ingin membawa pergi gadis-gadis itu, dia tidak akan sebodoh itu. Dia adalah seorang profesional yang sangat akrab dengan markas. Dia pasti tidak akan meninggalkan bukti kuat seperti rekaman pengawasan. Luke merasa geli. Harrison pasti akan tersentuh mendengarmu memujinya seperti itu.